semua janji Tuhan yang baik yang pernah diperkatakan atas hidupmu. Hari ini izinkan saya mengatakan ini dijadikan atas hidupmu terlaksana. Semua hal yang baik, semua janji yang sudah disampaikan di dalam kehidupan saudara, tidak satu pun yang tidak digenapi. Terlaksana. Aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya percaya saudaraku, ini adalah satu rema khususnya di penghujung tahun 2024 ini. For me it's very specific buat saya pribadi, ini adalah satu rema yang sangat spesifik, bahkan saya percaya rema ini mempersiapkan saudaraku kita memasuki tahun 2025. That's what I believe. Itu sebabnya saudara. Minggu yang pertama ini saya nggak akan berbicara terlalu berat. Minggu yang pertama ini saya mau melandasi seluruh firman ini sampai nanti kita menutup tahun 2025 ini dengan satu hal yang very very simple. Just believe. Itu yang akan jadi judul firman Tuhan di minggu pertama ini. Just believe. Percaya saja. Saya tahu buat sebagian dari saudara kata just believe doesn't come easily. Enggak segampang itu. Nanti saya akan menjelaskan kepada saudara why. Kenapa? Tetapi saya akan melandasi sepanjang bulan Desember ini dengan rema firman di minggu yang pertama ini. Just believe. Percaya saja. Dan karena bulan ini adalah hari adalah hari pertama dari bulan Desember. Boleh enggak saudaraku? Saya mengambil kisah-kisah Natal. Mencuplik kisah-kisah Natal di sepanjang firman Tuhan di bulan Desember ini. Yuk kita buka terlebih dulu dari Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-30. Lukas pertama ayatnya yang ke-30 sampai 31. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dua ayat ini bercerita tentang bagaimana Maria berjumpa dengan malaikat Gabriel dan mendapatkan kabar sukacita. Saya bawa saudara satu kisah lagi ya, ayat ke-36. Sampai 37, kita lompat beberapa ayat, kita berjumpa dengan sosok pribadi yang lain. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dua kisah saudaraku tentang dua sosok pribadi yang berbeda. Yang pertama adalah Maria dan yang kedua adalah Elizabeth. Both of them, kedua wanita ini bersaudara. Alkitab mencatat baik Elizabeth maupun Maria ini sanak. Sanak itu masih keluarga saudaraku. Jadi Elizabeth dan Maria ini adalah sepupu. Tetapi sepupu dengan usia yang sangat jauh saudara.
Elizabeth dikatakan di usia tuanya, artinya pada saat itu Elizabeth sudah lanjut usia, Bu. Kalau di keluarga Allah kita menyebutnya umas, usia emas. Jadi Elizabeth ini boleh nggak kalau saya katakan mewakili generasi yang lebih tua? Boleh ya? Oke. Sedangkan Maria, some scholars, beberapa orang-orang yang menyelidiki Alkitab mempercayai bahwa Maria itu masih sangat muda. Pada saat dia menerima kabar baik ini, usia Maria itu masih teenager, masih remaja, belasan tahun, saudaraku. Jadi boleh nggak saya ambil Maria ini mewakili generasi yang lebih muda? Boleh ya? Oke. Tapi amazingnya, baik Maria maupun Elizabeth, mereka sama-sama menerima mujizat yang tidak masuk akal. Saya berdoa ada orang-orang di sini yang bisa tangkap rema ini. Saya perkatakan atas kehidupan saudara, mujizat atas setiap generasi. Aminnya boleh yang paling keras dari tempat ini. Bapak Ibu, in case ada di antara saudara yang berpikir bahwa yang butuh mujizat hanya orang-orang seusia saudara, you make a big mistake. Come on. In case saudara berpikir, Pastor, kalau kami nih yang udah lebih dewasa, kami butuh sangat banyak pertolongan Tuhan. Tapi saya berdoa ya saudaraku, sama seperti ada orang tua di tempat ini yang berdoa sama seperti saya. Masing-masing dari anak saudara ngalami Yesus secara pribadi, bersentuhan dengan keajaiban Tuhan. Just because I'm a pastor, anak saya enggak langsung lahir jadi pendeta, saudaraku. Ya sepakat, katakan amin. Itu sebabnya saya selalu berdoa. Somehow along the way dalam kehidupan anak-anak saya, mereka bersentuhan dengan pribadi Yesus, ngalami mujizatnya, ngalami keajaibannya, dan mereka bisa berkata, Tuhan yang disembah papi mamiku, Tuhanku juga. Hari ini saya memperkatakan ini saudaraku, ada mujizat untuk setiap generasi. Bahkan bagi saudara yang sudah berpikir, Pastor, I'm too old. Saya sudah terlalu tua. Apalagi yang perlu saya lihat. Doa saya apa yang Tuhan kerjakan atas Elizabeth. Dia justru mengalami mujizat terbesarnya di usia tuanya. Dimanapun saudara berada hari ini yang saudara berpikir saudara sudah terlalu tua untuk melihat hal-hal yang baru, sudah terlalu terlambat untuk mengalami hal-hal yang baru, saya perkatakan atas kehidupan saudara hari ini. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, kau bayangkan, kau bahkan sanggup untuk perkatakan dengan mulutmu karena you do not dare. Ada mujizat terbesar justru di usia tuamu. Dan bahkan seperti Maria, saudaraku, she doesn't even plan. Maria itu bahkan gak minta, Pak. Inisiatifnya bukan dari Maria. Dia tidak pernah mengagendakan. Di akhir penghujung tahun ini ada di antara saudara yang dikejutkan Tuhan dengan keajaiban yang tidak pernah kau duga, yang tidak pernah kau agendakan, yang tidak pernah kau pikirkan. Engkau yang mau tangkap itu bersehati bersama dengan saya. Aminmu yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita.
saya berharap saudara bisa melihat bagaimana kedua mujizat yang terjadi ini bertolak belakang. Yang satu terjadi di usia tua yang come on. Orang banyak akan berkata kepada Elizabeth, it's too late. Elizabeth sudah ada di usia lanjut yang sudah gak memungkinkan bagi dia untuk punya keturunan. Boleh gak saya tambah saudaraku, Alkitab mencatat yang mandul itu. To make it even better. Saya gak tahu apa yang saudara alami yang membuat saudara berkata, gak mungkin pastor. Mustahil. Gak bisa. Too late. Ada sebagian dari saudara yang mengatakan kepada saya, pastor, dokter sudah mengatakan terlalu terlambat. Too late. Seandainya saya datang sekian bulan yang lalu, there will still gonna be hope. But now, sekarang too late. Maafkan saya saudaraku, tapi hari ini saya menyatukan iman saya dengan rema yang Tuhan berikan atas gereja ini. Buat saudara yang mengatakan sudah terlalu terlambat, biarlah mujizat yang sama, sukacita yang sama yang dialami Elizabeth. Saya akan mendengar kesaksian itu memenuhi gereja kita di penghujung 2024 ini. Aminmu yang paling keras.